Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat tarawih rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera melepaskan kita dari ujian pandemi Covid ini yang sampai detik dan saat ini kita masih harus waspada, harus senantiasa berikhtiar, karena ikhtiar adalah bagian dari yang dibolehkan dalam syariat agama. Walau sesungguhnya kita dalam keadaan bingung dan sedih, kadang kita sholat harus menjaga jarak, tapi ketika selfie kita tak menjaga jarak. Ini yang aneh nih. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Ramadan, yaitu Romad, biasanya kalau dalam bahasa Arab itu semua kalimat di dalam bahasa Arab itu pasti dimulai dari 3 kata, yaitu fa, ain, dan lam. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Nah, ini yang disebut dengan thulathi al-mujarrad dalam bahasa Arab. Ramadan berarti ada huruf ra, ada huruf mim, ada huruf dha. Ramadan. Nah, Ramadan ini kalau kita lihat dari sisi bahasa itu, pertama ini bahasa Arab ini bahasa paling kaya. Jadi diletakkan satu tempat ke tempat yang lain, maknanya bisa berubah, maknanya bisa berbeda. Jangankan tempat, barisnya berbeda. A diganti U diganti I pun sudah berubah, apalagi berubah hurufnya. Maka memang kita hendaklah sangat berhati-hati dalam membaca ayat-ayat Al-Quran karena sensitifnya bahasa Arab ini. Ya, misal kita membaca kalimat Qul huwallah, huruf Qaf kita ganti menjadi Kaf, yang makna awalnya menjadi katakanlah, tapi dirubah menjadi huruf Kaf, maknanya berubah menjadi makanlah. Ini biasanya kajian orang-orang puasa. Kalau makan dekat-dekat buka puasa itu semangatnya luar biasa. Semua makanan terasa lezat. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan kalau kita dilihat dari sisi katanya itu biasanya terik panas. Terik dan panas. Maka di Arab sana, jangankan di Arab, di kita aja Indonesia, tapi memang Bandung beda dikit ya. Bandung ini nikmatnya Pak, alhamdulillah puasa-puasa Pak masih ada hujan. Ya, kalau di luar sana tadi kemarin itu angin sudah mulai kencang. Ini angin kencang ini pertanda bahwa udara itu akan segera menjadi panas. Itu dari sisi geografis. Tetapi kata Ramadan itu makna lainnya dalam bahasa Arab artinya membakar. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ada bahasa yang indah dalam Al-Quran ini. Kata Ramadan ini kalaulah ini maknai membakar, apa hubungannya Ramadan ini dengan dosa-dosa kita? Bapak Ibu, dulu sebelum ada alat-alat yang canggih, untuk kita mau meminum segelas air ini, kita harus panaskan air ini dalam tingkat derajat kurang lebih 100 derajat. Kenapa? Agar kuman dan bakteri yang ada di dalam air ini itu bisa mati. Nah, lalu kenapa kita kok orang yang berdosa, bermaksiat kepada Allah, ya, kemudian dibakar di api neraka? Karena dalam tubuh kita ini ada bakteri, dalam tubuh kita ini ada macam-macam penyakit. Apakah itu penyakit hati, ataukah penyakit lisan, ataupun penyakit pikiran. Jadi terlalu banyak dosa, dan jangan coba-coba Bapak Ibu mengaku tidak punya dosa sepanjang hidup. Jangan coba-coba mengaku itu. Semua orang walaupun pakai sorban, pakai jubah, mau ustadz, mau kiai, saya jamin 100% pasti punya dosa. Apakah dosa itu sengaja ataupun tidak? Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menggugurkan dosa kita? Sekiranya tidak ada bulan Ramadan, saya percaya dosa kita nggak akan bisa pupus. Dosa kita tidak akan pernah bisa dihapus. Kenapa? Karena luar biasanya bulan Ramadan ini.
Salah satu cara agar dosa-dosa kita digugurkan itu adalah kita diberi penyakit. Nama penyakitnya itu demam, panas. Ya. Itu adalah penyakit yang nyunah. Penyakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau sakit-sakit yang sunnah-sunnah aja, Pak. Enggak usah sakit yang aneh-aneh. Kalau orang sakit jantung, lever itu sakit dosa besar tuh, Pak. Sakitnya ringan-ringan aja. Apa sakitnya ringan itu? Pusing, itu sakit ringan. Demam, itu sakit ringan. Kalau kita lihat untuk memanaskan air kita butuh 100 derajat, tapi untuk memanaskan dosa supaya meleleh Allah cuma butuh ngasih kepada kita 40 derajat saja. Kalau lewat dari 40 derajat lewat. Tidak ada. Bapak boleh tanya dalam dunia ilmu kedokteran. Kalau Bapak kena demam berdarah Pak, terus suhu badannya 45, nggak bakalan hidup. Jadi derajatnya untuk membakar dosa-dosa kita itu dengan penyakit demam itu cukup 40 derajat saja. Makanya kalau kita kena demam harusnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jangan nyebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Khawatir keburu mati. Bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena pada saat itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Bukankah penyakit itu menggugurkan dosa? Bukankah sakit itu menggugurkan dosa, kata Rasulullah? Maka berbahagialah dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang ini kita lagi diuji oleh pandemi. Dan bukankah orang yang mati kena wabah itu dinyatakan syahid? Lalu pertanyaannya, kok kita ketakutan luar biasa? Ada apa dengan kita? Nggak ada yang mau mati konyol, Pak. Kalau bisa matinya mati yang enak. Salah. Karena Nabi mengajarkan cari mati itu mati syahid. Kenapa? Karena mati syahid itu mati paling ringan. Rasa mati yang paling ringan kata Rasulullah adalah mati syahid. Kenapa? Karena seperti digigit semut. Selesai. Tapi mati yang biasa di atas tempat tidur itu Bapak Ibu, itu seringan-ringannya seperti seekor kambing yang dikuliti, kata Nabi. Jadi karena itu kita harus berjuang semaksimal mungkin fisabilillah. Apa fisabilillah dengan perang? Tidak. Zaman kita itu fisabilillah paling ringan. Ngapain gitu? Thalabul ilmi. Menuntut ilmu. Qala Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka orang ini kategorinya sama dengan fi sabilillah. Loh, kok bisa orang menuntut ilmu pahalanya itu bareng sama dengan mati syahid di medan perang? Bapak Ibu rahimakumullah, masih ingat ketika selesai perang Badar, sahabat mengatakan raja' min jihadil akbar. Kata sahabat, kita baru saja pulang dari medan perang yang besar. Tapi kata Nabi, la, raja'na min jihadil asghar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil. Sahabat nanya, Rasulullah, 313 orang kita lawan 1000 orang, kita menang. Ini perang besar, Nabi. Kata Nabi, la, ini jihad asghar. Apa jihad yang besar, Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Apa dikirain belajar itu mudah? Tidak. Apa kita berperang? Berperang. Dengan siapa? Iblis lanatullah. Kalau di medan perang musuh kita nyata, bisa kita lihat, kita bisa pegang senjata, tahu kita bagaimana membuat strategi perangnya. Tapi ini kita dapat musuh nggak bisa dilihat, Pak. Namanya syaitan. Innahu lakum adu mubin. Kata Allah, ini adalah musuh yang nyata. Bayangin, Pak, seringkali orang tolabul ilmi, menuntut ilmu, belum perang dimulai udah kalah duluan. Kenapa? Ditiup pakai angin sepoi-sepoinya iblis. Langsung matanya 5 watt. Pop, mati. Tak sempat belajar, mati sebelum berperang. Sama kan kalau orang kena tombak, mati juga, sama. Tapi ini lawannya nggak nampak. Maka wajar kalau jihad orang belajar itu, fitolabil ilmu itu,
menuntut ilmu itu pahalanya besar. Apa senjatanya? Pena. Apa iya? Iya. Siapa yang mengajarkan itu? Allah. Allama bil qalam. Diajarkan dengan pena. Apa tamengnya? Tamengnya kitab, buku. Itu yang berperan penting. Dan tidak jarang memenangkan peperangan itu justru banyak orang dengan pena, dengan kolam. Kalau kita mengatakan hari ini adalah media. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mensyiarkan agama kita dengan baik? Tausiah subuh, nun malam-malam, sepak bola pas waktunya tarawihan. Ya. Waktu tausiah udah ngantuk. Giliran sepak bola lagi melek, Pak. Giliran baca Quran udah ngantuk. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Jadi wajarlah kalau Allah beri bulan Ramadan ini. Tujuannya apa? Iblis sudah selesai dibelenggu. Jadi kalau ada iblis, masih ada lagi orang yang berbuat sesuai dengan perbuatan iblis di bulan Ramadan, itu tak salah iblis lagi. Tidak salah lagi iblis. Kenapa? Bagaimana kata iblis? Aku udah di penjara. Kenapa kau masih buat maksiat juga? Datang orang manusia, Pak, ini kan udah zaman milenial. Kenapa? Emang kau di penjara, tapi kau bawa remote kami. Kau remote dari penjara tuh kami. Hiduplah, matilah semua kami ini. Kenapa? 11 bulan lamanya sudah engkau tanamkan kesan keiblisan dalam hati kami. Sehingga kami mendengki kepada saudara. Sehingga kami berprasangka buruk kepada saudara sendiri. Sehingga kami punya perasaan hasud kepada saudara sendiri. Maka inilah jalan tol untuk menghanguskan semua dosa-dosa itu. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dibakar dosanya di dunia atau di akhirat? Kalau ada pertanyaan ini, ada yang bilang nanti aja lah Pak Ustadz, di mana? Di neraka aja. Belum tahu neraka jahanam kayak apa. Ya, belum tahu Pak. Tapi orang yang paham pasti akan memilih sudahlah dibakar di dunia saja. Lalu bagaimana cara membakar dosa-dosa kita? Buatlah amaliyah Ramadan ini dengan sesempurna mungkin, sekhusyuk mungkin, karena segala sesuatunya pada bulan ini dilipat gandakan. Apa saja amaliyahnya? 1. Ingat Bapak Ibu, kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi semakin banyak, semakin kita asah senjata kita, semakin bagus. Asah senjata kita. Bagaimana cara ngasahnya? Banyakin baca doa. Kapan doa yang bagus? 1, habis sahur. Habis sahur jangan nonton lawak, jangan nonton komedi di TV, Bapak Ibu. Berdoa, karena di situ adalah tempat doa mustajab. Ketika kita buka puasa, lagi takjil, setelah takjil Bapak Ibu, bagaimana caranya? Setelah takjil doa dulu, karena pada saat itu doa sedang dikabulkan oleh Allah. Ad-du'a as-shaim, doanya orang yang berpuasa la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa di bulan suci Ramadan dalam rangka mempertajam pisau doa kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita kehadiran tamu. Kalau orang yang beriman itu sama tamu itu harus ditakrim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau ada tamu datang, maka hendaklah kalian muliakan tamu itu, tanda kalian itu beriman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia mentakrim, memuliakan tamunya. Kita kehadiran tamu, nama tamu kita bulan suci Ramadan. Bagaimana cara mentakrim tamu? Memberi makanan paling nikmat. Bila mana perlu kita cari tahu apa kesenangan tamu kita itu. Sekarang yang datang bulan Ramadan tuh senangnya diapain? Senangnya tuh Ramadan malam kita bangun, kita munajat kepada Allah. Iktikaf, senang. Itu menu Ramadan. Menu Ramadan tuh bukan cilok. Menu Ramadan tuh bukan kurma Bandung, dalam tanda kutip bala-bala. Bukan. Tapi menu Ramadan itu Al-Quranul Karim. Menu Ramadan itu doa. Menu Ramadan itu zikir. Itulah menu-menu Ramadan. Kalau kita bisa menyajikan, apa sih sajian terindah yang akan kita sajikan kepada Ramadan tahun ini? Sajikanlah
Sholat yang khusyuk. Kalau sekedar menjalankan sholat fardu itu sudah biasa. Kenapa? Karena kalau bapak ibu tidak melakukan sholat fardu berdosa. Lalu di mana bedanya kita dengan bulan Ramadan? Bedanya sebanyak apa amalan sunnah di bulan Ramadan mampu untuk kita jalankan. Amalan wajib sudah biasa, sebelum Ramadan kita juga beramal yang wajib. Mari kita sajikan menu-menu indah di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita benar-benar memberikan sajian terindah kepada tamu agung kita bernama Ramadan, maka Allah akan mencabut. Kalau ada tamu datang, kata Nabi, maka semua musibah bala bencana di rumah kita itu ikut akan keluar bersama tamu itu pulang. Maka sekarang ini kita berharap nanti ketika Ramadan pergi, biarlah Ramadan ini membawa dosa-dosa kita, membawa semua maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga kita akan terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya sebagaimana janji Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, terampuni dosa-dosanya sepanjang bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat menyelesaikan secara finish bulan Ramadan kita ini sehingga kita mendapat maghfirah, rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi taqallah wa ridha